Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Efreviansyah dengan NPM 2404101034. Saya dari kelas F041 dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah teori administrasi negara. Baik, oke, langsung saja untuk soal yang pertama, yakni menganalisis penanganan kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsep networking governance. Analisis ini penting karena pandemi COVID-19 bukan hanya persoalan kesehatan, namun krisis multidimensi yang berdampak pada ekonomi, sosial, pendidikan, serta stabilitas pemerintahan. Secara teoritik, networking governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan kerjasama dan keterhubungan antar aktor. Dalam konsep ini, pemerintah tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya aktor yang dominan, tapi sebagai bagian dari jaringan yang melibatkan aktor negara serta non-negara. Pendekatan ini muncul karena masalah publik modern yang bersifat kompleks, lintas sektor, dan tidak bisa diselesaikan secara hierarkis. Dengan kasus COVID-19 di Indonesia sangat sesuai dianalisis dengan konsep networking governance karena skala masalahnya luas dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19, sejak 2020 hingga 2022, Indonesia mencatat jutaan kasus positif, ratusan ribu kematian, serta tekanan besar pada sistem kesehatan dan ekonomi nasional. Kondisi ini tidak mungkin ditangani hanya oleh satu institusi atau satu level pemerintahan. Nah, dari sisi aktor, pemerintah pusat menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan. Presiden, Kementerian Kesehatan, BNPB, serta Satgas Penanganan COVID-19 berperan dalam menetapkan kebijakan strategis seperti PSBB, PPKM, vaksinasi nasional, serta pengadaan alat kesehatan. Lalu, pemerintah pusat juga berfungsi sebagai koordinator antar kementerian dan lembaga. Selanjutnya, yaitu pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota, berperan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Mereka bertanggung jawab dalam implementasi pembatasan aktivitas masyarakat, pelacakan kontak, penyediaan fasilitas isolasi, serta distribusi bantuan sosial. Peran pemerintah daerah sangat krusial karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi lokal yang sedang terjadi. Selain aktor dari pemerintahan, ada pula aktor non-negara juga memiliki peran yang sangat penting, seperti rumah sakit swasta dan klinik yang membantu menambah kapasitas layanan kesehatan. Lalu ada industri farmasi dan BUMN seperti Bio Farma berperan dalam produksi dan distribusi vaksin. Ada pula media massa yang berperan menyebarkan informasi dan edukasi kepada publik. Lalu ada juga tokoh agama dan tokoh masyarakat yang membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Bahkan ada pula komunitas lokal, relawan, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam distribusi bantuan dan edukasi protokol kesehatan. Namun, meskipun jaringan aktor ini terbentuk, praktik networking governance dalam penanganan COVID-19 di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antar aktor
terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu perbedaan kebijakan seperti dalam penerapan PSBB dan PPKM sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Nah, selain itu rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta maraknya hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan serius dalam tata kelola pandemi. Hambatan lainnya adalah perbedaan kapasitas antar daerah. Dan tidak semua daerah memiliki sumber daya kesehatan, anggaran, serta jaringan sosial yang sama kuat. Hal ini menyebabkan efektivitas jaringan penanganan COVID-19 tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Model networking governance yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia cenderung berbentuk kolaboratif networking governance. Dalam model ini, pemerintah tetap menjadi aktor dominan sebagai koordinator utama, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-negara. Jaringan yang dibangun bersifat fleksibel dan situasional, menyesuaikan dengan dinamika krisis yang terus berubah. Dan menurut saya, penggunaan konsep networking governance dalam penanganan COVID-19 di Indonesia merupakan pilihan yang rasional dan relevan secara teoretik. Pandemi menunjukkan bahwa tata kelola publik modern membutuhkan kerjasama lintas sektor dan aktor. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan, pengalaman penanganan COVID-19 memberikan pelajaran penting bahwa penguatan jaringan, koordinasi, serta kepercayaan publik merupakan kunci dalam menghadapi krisis nasional di masa yang akan mendatang. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 2, yaitu menganalisis program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting di Kota Surabaya dengan menggunakan paradigma New Public Governance atau NPG. Program ini menurut saya menarik untuk dikaji karena menunjukkan perubahan cara pemerintah daerah dalam mengelola masalah publik yang kompleks. Secara teoritik, paradigma New Public Governance muncul sebagai kritik terhadap dua paradigma sebelumnya, yaitu Old Public Administration dan New Public Management. Jika Old Public Administration menekankan hierarki dan birokrasi, serta New Public Management berfokus pada efisiensi dan logika pasar, maka New Public Governance muncul dengan menekankan kolaborasi, jejaring aktor, dan partisipasi masyarakat. Dalam MPG, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal, namun melainkan berperan sebagai fasilitator yang mengordinasikan berbagai pihak. Dalam masalah stunting, masalah ini merupakan persoalan publik yang berkaitan dengan kesehatan, namun juga berkaitan dengan gizi, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, pola asuh, dan lingkungan. Berdasarkan data nasional, stunting menjadi isu prioritas karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia merespon masalah ini dengan membentuk program Kader Surabaya Hebat. Dalam perspektif New Public Governance, keberadaan Kader Surabaya Hebat mencerminkan upaya pemerintah kota untuk membangun jejaring aktor di tingkat lokal. Pemerintah kota Surabaya sendiri tidak hanya mengandalkan dinas kesehatan atau puskesmas, namun lebih melibatkan kader masyarakat sebagai aktor utama dalam penanganan stunting. Kader-kader ini berasal dari masyarakat setempat, sehingga memiliki kedekatan sosial dan pemahaman terhadap kondisi warga. Peran Kader Surabaya Hebat tidak sekedar menjalankan instruksi administratif. Mereka terlibat langsung dalam pendataan balita dan keluarga berisiko stunting, memberikan edukasi gizi kepada orang tua, mendampingi ibu hamil, serta balita,
dan menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan. Dalam konsep New Public Governance, ini disebut sebagai CO production, yaitu ketika layanan publik diproduksi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Selain kader, aktor lain yang terlibat dalam jejaring ini antara lain puskesmas, kelurahan, RT RW, serta dinas terkait seperti dinas kesehatan dan dinas sosial. Pemerintah kota berperan sebagai koordinator dan penyedia kebijakan. Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam implementasinya. Pola ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di Surabaya tidak bersifat top-down, tetapi berbasis kolaborasi. Nah, secara empiris, pendekatan ini memiliki sejumlah kelebihan. Kader yang berasal dari lingkungan setempat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan edukasi yang disampaikan juga lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial warga. Hal ini meningkatkan efektivitas program karena masyarakat tidak merasa digurui, melainkan mereka merasa didampingi. Namun demikian, penerapan program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utamanya ialah perbedaan kapasitas kader. Dengan tidak semua kader memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendampingan di lapangan. Hambatan lainnya yaitu beban kerja kader yang cukup tinggi. Dengan kader seringkali menjalankan tugas secara sukarela atau dengan insentif yang terbatas. Sementara tanggung jawab yang diemban cukup besar. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga masih menjadi tantangan, terutama dalam menyatukan data dan program antar instansi. Hambatan sosial juga tidak bisa diabaikan, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak, serta faktor ekonomi yang memengaruhi pola asuh keluarga. Dalam konteks New Public Governance, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kualitas hubungan antar aktor dan dukungan sumber daya. Dan menurut saya, program Kader Surabaya Hebat merupakan contoh nyata penerapan paradigma New Public Governance di tingkat pemerintah daerah. Program ini menunjukkan pergeseran peran pemerintah dari aktor tunggal menjadi fasilitator jejaring. Meskipun masih menghadapi berbagai hambatan, pendekatan kolaboratif ini lebih relevan dan efektif dalam menangani masalah kompleks seperti stunting dibanding pendekatan birokratis semata. Untuk soal yang nomor 3, yaitu menjelaskan mengapa paradigma New Public Governance atau NPG dianggap sebagai solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma administrasi publik yang lain seperti Old Public Administration dan New Public Management. Langsung saja untuk jawabannya, secara teoritik paradigma Old Public Administration lahir dalam konteks negara modern yang masih sederhana. Pendekatan ini menekankan hierarki, aturan yang ketat, dan pembagian kewenangan yang jelas. Pemerintah diposisikan sebagai aktor tunggal yang memiliki kontrol penuh terhadap pelayanan publik. Dengan pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum, tetapi cenderung kaku dan lambat dalam merespon perubahan. Kemudian muncullah paradigma New Public Management yang membawa semangat efisiensi dan logika pasar. Pemerintah mulai dipandang seperti perusahaan yang harus hemat, cepat, dan berorientasi pada hasil.
Meskipun NPM berhasil meningkatkan efisiensi di beberapa sektor, paradigma ini memiliki kelemahan karena terlalu menekankan aspek ekonomi dan sering mengabaikan nilai publik, partisipasi masyarakat, dan juga keadilan sosial. Berbeda dengan dua paradigma tersebut, New Public Governance hadir sebagai respon terhadap kompleksitas masalah publik modern. NPG berangkat dari asumsi pemerintah tidak lagi mampu bekerja sendiri. Masalah publik saat ini seperti pandemi, kemiskinan, stunting, perubahan iklim, dan krisis sosial bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak aktor. Oleh karena itu, NPG menekankan kolaborasi, jejaring aktor, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dalam NPG, peran pemerintah bergeser dari pengendali tunggal menjadi fasilitator dan koordinator jaringan. Pemerintah tetap memiliki peran penting, namun tidak mendominasi. Pemerintah yang bekerja bersama sektor swasta, organisasi masyarakat, lalu komunitas lokal, dan warga negara. Pendekatan ini dinilai lebih demokratis dan adaptif terhadap perubahan. Secara empiris, relevansi New Public Governance dapat dilihat dari berbagai kasus di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah tidak mungkin menangani pandemi secara efektif tanpa melibatkan rumah sakit swasta, industri farmasi, media, tokoh masyarakat, serta relawan. Kolaborasi antar aktor inilah yang mencerminkan praktik NPG. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, contoh empiris lainnya yaitu program penanganan stunting di daerah. Seperti program Kader Surabaya Hebat. Program ini menunjukkan bahwa perlibatan masyarakat sebagai mitra aktif pemerintah mampu meningkatkan efektivitas kebijakan. Kader yang berasal dari masyarakat setempat lebih memahami kondisi sosial dan budaya warga, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran. Menurut data nasional juga menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka stunting melalui kerjasama lintas sektor, dan tidak hanya melalui kebijakan kesehatan, akan tetapi juga pendidikan, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip New Public Governance yang melihat kebijakan sebagai hasil kerja bersama jaringan aktor. Menurut saya New Public Governance menjadi solusi karena mampu menggabungkan kelebihan paradigma sebelumnya tanpa mengulangi kelemahannya. NPG tetap menjaga peran negara, namun membuka ruang partisipasi untuk masyarakat. NPG juga tidak semata-mata mengejar efisiensi, tetapi menempatkan nilai publik, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama. Baik segitu saja dari saya, dan apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.